Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Oma opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hamba Allah, bentara cinta, Serafin dari Asisi, telah mendorong Santa Clara untuk mencintai Tuhan, yang karena cintanya kepada manusia, dia sendiri telah menjadi manusia. Cinta kasih Santa Clara. Cinta mengidentifikasikan diri dengan apa yang dicintainya. Bila cinta itu mengarah pada yang dibawanya, maka dia pun menjadi satu dengan orang-orang berdosa. Bila cinta itu mencari yang berada di atasnya, maka dia menjadi satu dengan Tuhan. Karena itu berbahagialah jiwa yang dengan mengikuti jejak ibunya yang suci, telah mempersembahkan jiwanya seutuhnya kepada Tuhan. Tatapan Tuhan di surga bertujuan cinta kasih. Tidak hanya hal itu mengakibatkan kebencian kekal di neraka. Sekilas saja pancaran sinar kemuliaan di mana nampak kesucian Tuhan akan membangkitkan cinta di neraka sedemikian besar sehingga neraka akan berubah menjadi surga. Betapa membangun dan penuh pengajaran bila orang merenungkan cinta kasih Clara dalam hidupnya. Perjuangannya demi kesempurnaan sama sekali tidak menutup kebajikan manapun. Sebaliknya, saling keterikatan dan jiwa keduanya itulah cinta baginya. Seluruh hidupnya nampak dihayati dalam pertobatan. Namun apa yang mendorongnya ke arah itu adalah cinta. Sebagaimana cinta itu telah menguasai segenap tindakan perbuatannya. Karena itulah seluruhnya patut mendapatkan martabat yang begitu tinggi. Orang merasakan cinta itu bila dia mendengarkan sabda Tuhan dan dalam kerinduannya untuk menjadi martir. Bila dia berbicara perihal Tuhan, atau bila mendengar saja orang lain berbicara tentang Tuhan, maka hati Clara terpukau dan seringkali lalu berubah menjadi ekstase. Dalam membimbing putri-putri rohaninya, usahanya sama sekali diarahkan untuk menjiwai mereka dengan cinta murni kepada Tuhan. Namun, cinta semacam itu haruslah didahului dengan memutuskan diri dari cinta diri dan pamrih diri. Hal itu menuntut pelepasan diri dari segala ciptaan, menjauhkan diri dari apa saja yang mempersulit pelepasan diri ini. Jadi hal itu tidaklah mungkin tanpa mati raga rohani dan jasmani, tanpa menekankan kodrat-kodrat kita yang rendah. Kita harus meninggalkan baik diri kita sendiri maupun apa yang ada di luar kita demi untuk belajar dari Yesus. Pertama-tama, kita harus sepenuhnya menemukan Yesus dan Yesus datang untuk hidup di dalam diri kita dan kita boleh hidup di dalam Yesus. Qui manet in caritate, in Deo manet et Deus in eo. Barang siapa tinggal di dalam kasih, dia tinggal dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Sapaan kepada Ibu Clara. Kendati saya tidak layak mencintai sebagaimana engkau mencintai, namun saya mohon kepadamu supaya berkat perantaraanmu juga dalam hatiku dapat menyala sesuatu dari cinta yang lembut, teguh dan mulia yang telah menjiwaimu demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Satu percikan saja dari cintamu itu sudahlah cukup untuk memurnikan hatiku dari kedosaanku
dapat bertahan diri dalam perjuangan yang berkobar-kobar melawan setan, dan untuk dapat mempersembahkan hidupku demi kemuliaan Tuhan. Permohonanku kepadamu ialah supaya cintaku ini dapat berkembang, terutama supaya dapat menjawab cinta Tuhan dalam memanggilku untuk menghayati hidup membiara. Sama sekali tidak patutlah saya sampai kehilangan Tuhan. Dia memanggilku supaya rahmat-rahmat-Nya yang istimewa itu dapat dipermuliakan dalam diriku dengan jalan membuat diriku sebesar mungkin serupa dengannya. Karena ada kemiripan dengan Tuhan, maka saya pun mengambil keputusan untuk menaati peraturan-peraturan hidup membiara di mana diuraikan keempat kaulku. Selanjutnya, peraturan itu memuat kewajiban-kewajiban yang telah saya terima bersama dengan profesiku pada ordo dan pada sesama suster. Akhirnya dari diriku dimintanya untuk hidup bersama dengan mereka yang selama hidupnya tidak memperoleh keistimewaan itu dan bahkan tersesat sama sekali dari Tuhan. Keserupaan dengan Tuhan ini juga dimungkinkan bagiku terjadi setiap hari. Pertama-tama, dengan merayakan Ekaristi dan menyambut Komuni Kudus. Saya menemukan bayangan keserupaan itu juga dalam suara-suara teguran dari atasan, dalam contoh dukungan dari para sesama suster. Setiap meditasi, setiap pelajaran rohani, setiap retret mengingatkan saya pada hal itu. Akhirnya saya memiliki sakramen pengakuan dosa untuk memurnikan diriku dari segala kekuranganku. Karena itu, betapa bagiku dalam keadaanku sekarang ini, perjuangan untuk menyerupakan diri dengan Tuhan menjadi dipermudah, tetapi dengan bertambahnya tahun kehidupan religiusku muncullah pertanyaan padaku yang harus diberikan jawaban pada waktu pengadilan Tuhan. Saya menjawab dengan menunjukkan bahwa Tuhan telah memilih aku ke dalam ordo Santa Clara. Bila dalam hal ini saya dapat menjawab hanya dengan keraguan-raguan dan ketidakpastian, hal itu terjadi sayangnya karena cintaku masih begitu tidak sempurna. Karena itu, ya Ibu yang suci, doakanlah saya, perolehlah bagiku supaya saya boleh belajar mencintai Yesus sebagaimana Engkau telah mencintainya. Kita mendaraskan bersama-sama 5 kali doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah, kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni yang bersalah, kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, Surga, dimuliakanlah namamu,
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Salam pengantin Tuhan, perawan suci, tanaman saudara-saudara Dina. Engkau tempayan kesucian, engkau contoh hidup bagi saudari-saudarimu. Santa Clara, dengan doa-doamu, hantarlah kami pada kerajaan orang-orang kudus. Doakanlah kami ya Bunda Clara nan suci, supaya kami layak menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, buatlah hamba-hambamu ini yang merayakan peringatan Santa Clara perawan sucimu, dapat ambil bagian dalam kenikmatan kebahagiaan surgawi, dan tetap bersatu pada yang terlahir darimu, Yesus Kristus, yang hidup dan bertakhta bersama Dikau sepanjang segala masa. Terpujilah Yesus Kristus dan ibunya yang maha suci. Tuhan bersamamu. Semoga Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudariku sekalian, mereka semua yang kita doakan seluruh tugas, pekerjaan, pelayanan kita sepanjang hari ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati, dan dikuduskan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudariku terkasih, dengan ini novena Santa Clara hari ke-8 sudah selesai. Syukur kepada